Jadi ini mungkin menindaklanjuti, bahkan kemarin Raudi bikin apa? Video papa lagi ngasih makan ikan. Stok ikan apa ini, Pak? Ikan nila ini. Ikan nila. Sampai lebaran aman, Pak? Insya Allah. Ya. Itu ternyata responnya banyak banget. Mbok bikin apa suatu Q&A, pertanyaan dari anak bertanya kepada bapaknya gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Gitu, Pak. Ya, monggo. Nah, anak mau tanya apa, bapak menjawab. Nah. Oke, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kok nggak pakai kalung anti corona itu, Pak? Iya. Kan sekarang kan lagi rame ada yang dijual-jual di online itu kalung anti corona Nah, itu. itu biar anak-anak aja, anak-anak milenial lah. Anak-anak milenial yang Kalau pakai. kolonial kan yang penting kita bekerja berdua bebas. Kalau pakai aksesoris ya anak-anak yang milenial itu cocok. Cocok. Oke. Jadi kemarin juga waktu papa panen apa itu, Pak? Berungkus apa? Buah ya? Buah. Itu kan ternyata responnya luar biasa, banyak banget Bungkus itu. buah apa? Buah kelengkeng. Bungkus apa, Pak? Nah, ini bungkus kelengkeng supaya nanti bisa panen. Kalau dari bungkus belum tua sudah dimakan oleh binatang malam yaitu kelelawar. Oh iya. Jadi mungkin ini mau nanya, Pak. Di Kabupaten Sleman kan sekarang kita sedang menghadapi corona. Betul. Nah, ini sudah ada upaya apa saja dari Kabupaten Sleman buat penanganan corona ini? Jadi kami dengan adanya corona ini kami pertama membentuk gugus tugas di tingkat kabupaten yang kebetulan kami oleh Bapak Presiden kan diperintahkan sebagai ketua gugus tugasnya langsung bupati. Kemudian tugas kami adalah kemudian ya karena ini COVID itu kaitannya dengan virus, ya kami bentuk tugas di bidang kesehatan bagaimana kita bisa menanggulangi, kemudian kita bisa menghambat, bisa menyetop adanya lajunya perkembangan COVID-19 yang ada di wilayah kita di Kabupaten Sleman. Gugus tugas itu tentu saja banyak sekali kegiatannya, adalah yang penting bagaimana kita bisa menyiapkan. Ya kalau orang yang sakit bisa kita tangani segera mungkin secara profesional. Kemudian kalau orang yang mereka sehat bagaimana didorong mereka jangan sampai nanti kena imbasnya yaitu ikut sakit. Itu prinsipnya seperti itu. Oke. Jadi ada gugus tugas corona gitu ya, Pak ya? Ya, gugus tugas COVID-19. Ya. Kan kalau kita melihat corona ini kan kita bagi tiga, pencegahan, penanganan, dan mungkin pos dari corona ini seperti apa? Oh iya. Kalau dari penanganannya sendiri di Kabupaten Sleman, apa yang Papa pengen sampaikan kepada masyarakat? Mungkin gaya hidup seperti apa yang sekarang harus kita angkat gitu, Pak? Jadi masyarakat itu prinsipnya ada, kita harus menciptakan gaya hidup bersih dan sehat. Itu kunci. Jadi gaya hidup bersih sehat itulah nanti mereka akan bisa melawan corona. Mungkin orang-orang yang sehat itu juga kena, tetapi mereka kan jadikan orang tanpa gejala. Artinya ada virus corona di dalam tubuhnya, tapi bisa dilawan oleh imun yang ada di tubuh itu sendiri. Sehingga yang lebih penting adalah kita menciptakan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian sekarang ini kan corona sudah demikian lajunya, sehingga kita sudah programnya sudah apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian langsung didorong sampai ke tingkat bawah, yaitu jaga jarak, kemudian keluar pakai masker. Nah, ini saya sebetulnya juga pakai masker, tapi karena ada sedang ngobrol-ngobrol ya nanti juga, ya. Supaya kita ngomongnya bisa jelas, bisa didengar. Prinsipnya itu kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah. Masker apa, Pak, mungkin yang disarankan buat para masyarakat kalau dia mau berpergian, mau nyari masker itu kan sulit sekarang. Iya. Ya sekarang ada yang mengatakan sulit, tapi sekarang juga sudah banyak orang yang jualan di beberapa tempat. Tadi saya ketemu salah satu warga, kamu sekarang jualan apa? Dia biasanya jualan mainan anak-anak. Saya tanya, Pak, sekarang saya jualan masker. Regane berapa? Saya gitu, ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 7.000, tergantung, Pak. Artinya, berarti masker kain ya, Pak? Ya masker yang kain. Kalau masker yang kaitannya untuk bedah, misalnya yang untuk di rumah sakit, ya ini saya juga kebetulan bawa contohnya. Ini ya biar dipakai oleh para dokter dan para medis yang ada di rumah sakit. Kita karena ini sekarang kalau mau cari yang ini semuanya, ini nanti jadi sulit karena semua orang di dunia ini mereka menggunakan masker. Nah, oleh karena itu
Ya kita ngambil hasil dari UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. UMKM Kabupaten Sleman itu banyak sekali. Mungkin banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang agak cooling down atau calm down, agak-agak santai. Tapi ini yang kaitannya dengan kerajinan jahit menjahit semuanya lembur-lembur. Nah ini mereka kita manfaatkan itu, sudah kita edukasi mereka, yang kita edukasi itu supaya mereka kalau buat masker ya masker yang standar untuk kesehatan. Mereka nanti tidak bisa tidak bisa diterobos oleh virus itu sendiri karena ketika terjadi droplet. Nah ini itu yang seperti itu, artinya standar. Nah kemudian kalau masalah harga itu bervariasi, monggo bisa ditentukan. Yang penting ketika pakai yang ini kan sekian jam harus sudah lepas. Kalau sudah diganti sebaiknya ini digunting, nanti biar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus kalau kita lihat di berita-berita itu kan pemerintah daerah mana mengalokasikan anggaran sekian miliar untuk penanganan COVID-19. Kalau di Kabupaten Sleman sendiri anggarannya berapa Pak? Kalau kami serius, artinya kami tidak setengah-setengah untuk menangani COVID-19 ini. Kami sudah mengalokasikan anggarannya itu 105 miliar. 105 miliar. Jadi itu kita dorong untuk yang pertama kali adalah untuk di bidang kesehatan. Bidang kesehatan yang kita butuhkan pertama kali adalah APD, yang ketika awal-awal itu memang semuanya rata-rata di negara kita, di Indonesia ini belum siap APD untuk menangani adanya COVID itu. Nah, ketika alhamdulillah banyak pengrajin yang buat, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Sleman itu yang mereka biasanya berkaitan dengan jahit menjahit, mereka mengalihkan kegiatannya ke bikin APD itu, yaitu kemudian saya percaya itu laris semuanya, dan itu sehingga akhirnya kita bisa mencukupi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menyiapkan juga fasilitas di rumah sakit berupa sarana prasarana. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kita dorong untuk jaring pengaman sosial, karena kita tahu orang ketika ada penyakit ini pekerjaan banyak yang terbengkalai, tidak bisa bekerja, mereka jadi ODP, orang dalam pantauan yang jumlahnya itu juga tidak sedikit. Ini mereka kita beri jatah hidup, yaitu berupa jaring pengaman sosial. Itulah kenapa kami menganggarkan sampai 105 miliar. Itu angka yang tidak kecil untuk dibandingkan mungkin di tempat lain, mungkin hanya ada yang hanya sepertiganya atau seperempatnya, tapi kami memandang karena Sleman ini daerah yang memang daerah yang rawan untuk DIY, adalah daerah yang paling pertama. Jadi mobilitasnya sangat tinggi masyarakatnya, kemudian masyarakatnya sangat heterogen, yang mereka ke sana kemari itu juga bisa kita bayangkan. Kalau Jakarta Jogja dulu ketika masih belum belum ada PSBB itu kan penerbangan Jogja Jakarta itu bisa lebih dari 10 kali sehari semalam. Itu kan bisa, sehingga transfer orang pindah dari Jakarta Jogja yang mempengaruhi adalah menyebabkan nanti ODP-nya menjadi banyak. Berarti intinya Kabupaten Sleman ini siap untuk penanganan corona, begitu Pak? Iya, kami gugus tugas untuk penanganan corona ini betul-betul serius. Harapannya uang 105 miliar itu nanti hanya dipakai seperempatnya. Harapannya ya. Harapan dipakai sepertiganya, artinya dipakai segitu sudah selesai. Berarti nanti bisa kita alihkan untuk pembangunan, untuk menggerakkan ekonomi lagi. Kan mungkin banyak ini Pak yang tanya, uang 105 miliar itu dulu pos anggarannya dari mana ya? Iya, itu mungkin bisa dijelaskan. Memang itu pertanyaan yang sangat bagus. Sebetulnya kita uang itu semuanya tidak ada. Kan semuanya sudah diplot dalam APBD kita. Di plot APBD 2020 ini kan sudah diputuskan ketika kita berada di akhir 2019. Nah, kemudian ketika ini kita terjadi emergensi, dulu orang hanya mengatakan kita gunakan Pak dana tak terduga. Iya, kita menggunakan dana terduga, cukupnya berapa? Kita dana tak terduga itu hanya 5 miliar. Sehingga kalau kita hanya gunakan itu tidak bisa apa-apa. Sehingga kita menggunakan politik adalah penggeseran anggaran. Dengan penggeseran anggaran kami sangat paham sekali anggaran-anggaran yang dengan sekarang ini dengan ada COVID ini kan tidak boleh kumpul-kumpul, kemudian tidak boleh ada perjalanan kemana-mana, kemudian kita tidak boleh mengadakan event-event lah. Sebetulnya kami pada tahun 2020 ini kebetulan di bulan Mei ini kan kita akan
ada peringatan hari jadi dengan hari jadi Kabupaten Sleman, itu semua kegiatan-kegiatan kan sudah kita siapkan. Nah, ini karena kita tidak boleh kumpul, cancel semua, digeser untuk penanganan COVID. Oke, berarti di sini sudah ada upaya kabupaten berupa pergeseran anggaran yang sebelumnya ada anggaran untuk membangun kantor bupati, begitu Pak ya? Iya. Meneruskan pembangunan kantor bupati dan juga membangun mall pelayanan publik gitu Pak ya? Betul. Itu di cancel demi penanganan COVID-19 ini Pak? Betul. Jadi Oke. itu kan kalau pembangunan fisik itu kan sekarang kita tunda dulu, setahun berikutnya ketika sudah aman kita masih bisa. Tapi kalau penanganan penyakit tidak sekarang kita anjurkan, nanti akan terjadi musibah yang jauh lebih besar.